Kembali lagi bersama saya Oji, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Thor Love and Thunder 2022, dari Marvel. Film ini bercerita tentang Thor bergabung bersama Jane, kekasihnya yang bisa menguasai senjata Thor yang telah hancur, untuk melawan musuh para dewa. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk keberlangsungan channel ini. We've been fighting lately. Bone breaker out the window. He needs it to open the gates of eternity. You. No. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang bapak yang berjalan bersama anaknya, yang bernama Gordon Love. Di sebuah padang tandus tidak ada apapun yang membuat mereka bertahan hidup. Lalu Gor berdoa dan memohon kepada dewanya agar segera diturunkan hujan, berhari-hari, namun, tidak ada satupun yang terjadi sampai, akhirnya putri Gor meninggal. Setelah kepergian Love anaknya, Gor tampak terpukul, berhari-hari ia meratapi kuburan anaknya. Di sewaktu-waktu ia mendengar suara yang berasal dari hutan yang rimbun dan ia pun mendekati sumber suara tersebut. Di sana Gor bertemu dewa yang bernama Ravo, lalu Gor menanyakan janji sang dewa, apabila kaumnya bisa bertahan dalam cobaan yang sangat berat, maka dewa akan mengabulkan keinginannya, namun bukannya ditanggapi, malah dewa Ravo mencibir, dan mengatakan bahwa ia tidak peduli pada kaumnya. Mendengar perkataan itu jelas Gor sangat kecewa. Dengan penuh emosi Gor memutuskan untuk tidak mengikuti Dewa Ravo. Sang dewa tidak terima dengan keputusan tersebut, Dewa Ravo pun murka lalu menyerang dan mencekiknya. Ketika Gor hampir tewas, tiba-tiba, muncul sebuah pedang dari dalam tanah yang menghampirinya, Gor langsung menggunakan pedang tersebut untuk membunuh Dewa Ravo. Sebelum Dewa Ravo meninggal ia sempat mengucapkan, bahwa itu pedang kutukan. Funny. So this is my vow. AKA Thor. Scene berpindah ke timeline di mana Thor sedang berperang di sebuah planet, bersama kelompok Guardian of the Galaxy sedang berperang melawan kelompok Gabuska. Di saat itu Thor menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberantas kelompok tersebut. Tanpa disadari ia menghancurkan kuil yang ada di sana. Di tempat lain kita melihat Jane sedang berada di rumah sakit. Dia terkena kanker stadium akhir, dokter mengatakan kalau umur Jane tidak akan lama lagi. Setelah boleh pulang Jane berusaha mencari cara agar ia bisa sembuh, dan ia menemukan sebuah buku, yang berisi tentang siapa yang bisa mengendalikan senjata milik Thor yang telah hancur, maka ia dapat menguasai berbagai macam kekuatan terutama ia bisa menyembuhkan penyakitnya. Mengetahui itu, Jane buru-buru pergi ke museum, tempat di mana Mjolnir disimpan, setelah sebelumnya, senjata tersebut dihancurkan oleh Hera, untuk dijadikan bahan penelitian. Setelah Jane mendekati senjata tersebut tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak disangka-sangka. Kita kembali lagi ke Thor, setelah ia berhasil mengalahkan kelompok Habuska,
seorang raja memberikan hadiah berupa kambing kepada Thor dan kawan-kawannya. Thor sangat senang menerima hadiah tersebut, lalu membawanya. Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba, Thor menerima panggilan darurat dari salah satu prajurit Asgard yaitu Ladisef, yang mengatakan mereka diserang dan ia terluka parah. Mendengar itu Thor memutuskan berpisah dengan Guardian of the Galaxy untuk pergi ke tempat Ladisef bersama Korg. Dump you with a handwritten letter. I don't know which is worse, but it's one. Into the eyes of the people that you love. They'll tell you exactly. Speed of Odin's Raven! I'll see you in So what do we do now? Setelah Thor sampai ia bertemu dengan Ladisef yang sedang sekarat, Sef mengatakan, seorang pembunuh para dewa yaitu Gorr akan datang untuk menyerang Asgard yang ada di bumi. Thor langsung bergegas ke sana untuk membantu. Sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba, seseorang datang menggunakan senjata Thor yang telah hancur, ternyata itu adalah Jane. Welcome back. Who's the new guy? That guy. You hungry? Excuse me. Hello. That's my... Hey! Ketika Thor lagi asik memperhatikan Jane, tiba-tiba, Gorr datang menghajar dan menyerang Thor, mereka pun bertarung dengan sengitnya. Di sela-sela itu Gorr berusaha mengambil senjata milik Thor yaitu Stormbreaker, namun, usaha Gorr tidak berhasil lalu ia pun kabur, sambil membawa anak-anak yang berada di situ untuk dijadikan sandera. Keesokan harinya semua warga panik, melihat anak-anak mereka sudah tidak ada, mereka semua menanyakan ke Thor kemana anak mereka. I promise you we'll have news soon. Together. See what's happening here. Hey, noise. What are you doing? She's taking minutes. It's about Mjolnir. Everyone out! Tak lama kemudian anaknya Hamdall yang memiliki kemampuan telepati yang bernama Axel mencoba menghubungi Thor. Berkat kejadian itu Thor berhasil melacak keberadaan anak-anak itu di sekap, dan Thor menenangkan anak-anak tersebut, dan berjanji akan menjemputnya. Take care, okay? Take care. Setelah itu Thor, Jane, Korg, dan Valkyrie bergegas pergi ke planet para dewa, untuk memperingatkan para dewa bahwa Gorr sang pembasmi dewa sudah datang, dan juga meminta bantuan pada dewa Zeus. Glowing and swirling, and then Crazy. Double with the speed of Odin's ravens. We will return. Times. Shameful times. Rollerblading? no. You? Oh, yeah. So I was thinking when we get to the workshopping, No, they're really good, man. Oh, with all this talk about you. Thor beserta teman-temannya mengikuti pertemuan para dewa, dan melaporkan kepada dewa Zeus apa yang sedang terjadi, dan meminta bantuan kepada dewa Zeus, untuk mengalahkan Gorr sang pembasmi dewa. Alih-alih Zeus ingin membantu, ia malah memerintahkan pasukannya untuk menangkap Thor. Melihat Thor dalam bahaya,
Jen, dan kawan-kawan langsung membantu. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Tiba-tiba Dewa Zeus menyerang Thor dengan senjatanya. Thor yang tidak terima, sangat marah dan membalas serangan dari Dewa Zeus. Tanpa disangka-sangka Thor berhasil mengalahkannya. Come on, cold piss! Mengambil senjata Dewa Zeus, dan membawanya pergi bersama. Dalam perjalanan menuju ke Gorr, Thor dan Jen berbincang. Thor mengucapkan penyesalannya telah meninggalkan Jen. Thor meminta maaf dan ingin mereka kembali lagi seperti dulu. The dolphins. What? You should see them, space. In packs of 6. Just whole thing. I want to feel shitty about something. Other than it is to never experience love and feel nothing at all, feel empty and... Don't have cancer. Let's go smash. Tanpa disadari mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Di sana penampilan mereka berubah seperti TV tahun 60-an hitam putih, lalu mereka berputar mencari keberadaan anak-anak di sana. Tanpa disangka Jen menemukan artikel mengenai senjata Stormbreaker milik Thor, yang bisa membuka gerbang ke dimensi lain. Melihat itu Jen sadar bahwa mereka sedang dijebak oleh Gorr. Tanpa membuang waktu Jen memberitahu Thor dan Valkyrie. Tak lama kemudian Gorr datang, menyerang dan menangkap mereka, dan memaksa Thor menyerahkan senjatanya, namun, Thor tidak mengizinkan. I said he's nothing like you. Tanpa basa-basi Gorr langsung menyerang dan menyiksa Jen. Thor yang tidak terima, marah dan memanggil senjata Stormbreaker-nya dan mereka pun lolos dari jebakan Gorr. Setelah itu mereka bertiga bersatu menghadapi Gorr. Di tengah pertarungan Valkyrie diserang oleh Gorr, dan ia terluka parah akibat serangan tersebut, lalu Thor dan Jen buru-buru menyelamatkan Valkyrie, dan lari ke bumi tanpa membawa anak-anak yang ingin mereka selamatkan. Senjata Stormbreaker berhasil direbut Gorr. Sesampainya di bumi keadaan Jen berubah drastis, menjadi lemah. Di sana Thor mempertanyakan keadaan tersebut kepada dokter. Dokter menjelaskan bahwa Jen terkena kanker stadium akhir. Jika ia memaksa, kondisi tersebut akan mempersingkat hidupnya. Setelah mendengar penjelasan dokter, Thor mendatangi Jen. Mereka berbincang. Thor berusaha menghibur Jen, dan berjanji akan kembali, untuk menyelamatkan anak-anak, namun, Jen berusaha untuk ikut membantu. Jelas hal tersebut ditolak oleh Thor, karena takut terjadi apa-apa kepada Jen. Setelah itu Thor menghampiri Valkyrie dan mengajak beliau untuk bergabung, namun, hal itu ditolak Valkyrie karena, Valkyrie terluka parah akibat pertarungan terakhir saat melawan Gorr, dan ia sedang dalam masa penyembuhan. Mau tak mau Thor pergi seorang diri, dengan membawa senjata Dewa Zeus. Sesampainya di sana Thor berhasil menemukan anak-anak yang ditahan Gorr, lalu Thor memberikan kekuatannya kepada anak-anak tersebut, agar mereka dapat membantu menghadapi Gorr dan makhluk kegelapan.
experience. Well, no time, but today, you're Asgardians. Lead your army to that axe. Pertarungan pun dimulai, Thor menghadapi Gorr, sedangkan anak-anak menghadapi makhluk kegelapan. Di bumi Jane yang merasa Thor dalam bahaya langsung mengambil senjata, dan menyusulnya. Kemudian Jane berhasil menyelamatkan Thor, pertarungan terus berlanjut, Thor dan Jane bersatu untuk melawan Gorr. Di tengah pertarungan Thor berusaha menghentikan senjatanya, sementara Jane terus berusaha untuk mengalahkan Gorr. Kemudian Thor pun berhasil mengambil senjatanya, dan kemudian, memberikan senjata tersebut kepada Axel, untuk perlindungan kembali ke bumi. Saat anak-anak kembali ke bumi, Thor dan Jane tetap melanjutkan pertarungan, tapi tiba-tiba terlihat Jane tak mampu lagi untuk menghadapi Gorr. Sementara Thor terus berusaha untuk mengalahkan Gorr dan menghancurkan senjatanya, dari kejauhan Jane terus memantau Thor. Saat Thor terlihat kesulitan, Jane langsung membantunya, dengan cara mengambil senjata bayangan milik Gorr kemudian menghancurkannya lalu mereka pun berhasil. Setelah itu kekuatan Gorr perlahan menghilang dan ia berusaha untuk masuk ke dimensi lain. Di sana terlihat Gorr melakukan upacara permintaan kepada dewa. Thor meyakinkan Gorr untuk mengajukan permintaan yang ia cintai. Kemudian kita diperlihatkan Jane, yang sedang sekarat, karena menggunakan kekuatan yang sangat berlebihan, dan Thor menghampirinya. Dari kejauhan Gorr yang melihat Thor sedang memeluk Jane. Ia teringat sosok anaknya di scene awal tadi yaitu Love. Setelah itu Gorr menggunakan permintaannya untuk membangkitkan putrinya yang sudah mati untuk hidup kembali. Setelah putrinya Gorr hidup kembali, Jane malah kehilangan kekuatannya dan mati di akhir sisa hidup Gorr. Ia memohon kepada Thor untuk merawat anaknya seperti anak Thor sendiri. Thor pun menyetujuinya. Not too bad for a god. Di akhir film kita akan disajikan Thor hidup bersama Love, dan merawatnya seperti anak sendiri, mengajarkan cara bertarung lalu memberikan senjata Mjolnir kepada Love. Film pun berakhir, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. But to those who know them best, they are simply known as Love and Thunder.